Mengawali lintas Banua malam ini, pemirsa Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menetapkan 3 orang tersangka. Salah seorang diantaranya warga negara asing dalam kasus penggerebekan jasa pinjaman online ilegal yang sebelumnya berhasil diungkap jajaran Polres Kota Baru. Setelah sepekan berhasil terungkap, 3 ditetapkan sebagai tersangka atas pengungkapan pinjaman online ilegal oleh jajaran Polres Kota Baru. Penetapan tersangka ini langsung dipimpin Kapolda Kalsel Irjen Pol Rihwanto di Aula Matilda Bayangkari, Mapolda Kalsel Rabu 27 Oktober sekitar pukul 17 WITA. Kasus pinjaman online ilegal ini sebelumnya berhasil diungkap jajaran Polres Kota Baru di sebuah ruko di kawasan Jalan Brigjen Hasan Basri, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru pada Selasa 19 Oktober lalu. Menurut Kapolda Kalsel Irjen Pol Rihwanto, penetapan ketiga tersangka yakni 2 warga negara Indonesia, seorang laki-laki berinisial KH dan seorang perempuan berinisial DU, serta seorang warga negara asing WNA asal Cina berinisial SM yang berperan sebagai konsultan. Semuanya ditetapkan setelah pihak kepolisian berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Tak hanya itu, menurut Rihwanto, dalam pengembangan kasus pinjaman online ilegal bernama PT Jasa Muda Kolektindo ini, petugas menemukan beberapa fakta baru, diantaranya warga negara asing berinisial SM merupakan juga konsultan dari beberapa jasa pinjaman online ilegal yang marak di Indonesia. Adapun yang menjadi korban kasus ini tidak hanya berasal dari Kalimantan Selatan, tapi juga dari seluruh Indonesia. Dari penggerebekan, kemudian penangkapan yang dilakukan, dan kita lakukan pemeriksaan, 3 orang telah dijadikan tersangka. 1 orang warga negara asing. Ini sudah kita jadikan tersangka, 2 orang warga negara Indonesia. Warga negara asing ini kita kenakan beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pidana Umum, yaitu pengancaman. Kemudian yang 2 orang lagi kita kenakan pasal yang sama, karena ada kolaborasi dalam kaitan pengancaman orang-orang yang diduga melakukan terlambat membayar tersebut. Jadi jumlah dana ini kita akan tadi saya sampaikan, kita periksa lebih lanjut, karena para kreditur atau para peminjam ini, mereka ini mengirimkan uang itu, mentransfer uang ke nomor virtual account, jadi bukan nomor rekening. Ya, sama saja sebenarnya nomor rekening, cuman dia model virtual account, sehingga kita memerlukan waktu untuk mengetahui ini tujuannya larinya kemana. Karena bisa jadi ada banyak nomor virtual account, tapi nomor rekening yang dituju cuma 1. Ya, bisa jadi, pasti seperti itu, bukan bisa jadi, pasti seperti itu. Misalnya si A, tentu dia akan mengirim ke nomor virtual account beda, si B beda, tapi rekening yang dituju 1. Nah, ini akan kita mintakan izin, karena mengenai transaksi keuangan semuanya ini kita tidak bisa langsung menyentuh. Ada instansi-instansi pemerintah yang melakukan pengawasan, nanti kita akan mintakan izinnya. Sidi melaporkan untuk Banjar TV.